Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang penerapan palliative care pada anak dengan leukemia stadium akhir. Materi ini akan dijelaskan oleh 3 orang, yaitu Alpina Damayanti, Dina Aulia Rahma, dan Khairunisa. Nah teman-teman, jadi perawatan paliatif itu berperan penting dalam memberikan kenyamanan dan martabat bagi pasien pada fase terminal penyakit. Terdapat sekitar 29 miliar kasus penyakit paliatif di dunia dan sekitar 20,4 miliar kasus diantaranya membutuhkan layanan paliatif. Sedangkan di Indonesia sendiri itu angka kematian pada tahun 2011 itu mencapai 1.064.000 kasus, menunjukkan bahwa jumlah pasien dengan penyakit yang belum dapat disembuhkan itu terus meningkat setiap tahunnya. Nah, ada salah satu kelompok pasien yang memerlukan perhatian khusus dalam perawatan paliatif, yaitu pasien leukemia stadium akhir. Sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang apa itu leukemia. Oke, jadi di sini ada leukemia. Kalian tahu nggak sih apa itu leukemia? Jadi, leukemia adalah kanker darah yang mempengaruhi sumsum tulang. Kondisi ini menyebabkan produksi sel darah putih abnormal. Sel abnormal ini menggantikan sel darah sehat. Akibatnya, fungsi darah normal terganggu. Di sini ada sel darah mempengaruhi produksi dan fungsi sel, sumsum tulang, kanker yang berasal dari sumsum tulang, dan yang terakhir ada mutasi disebabkan oleh mutasi genetik pada sel darah. Jadi selanjutnya ada epidemiologi leukemia. Data Kemenkes menunjukkan peningkatan kasus leukemia setiap tahun. Anak-anak dan orang dewasa dapat terkena leukemia. Ada faktor lingkungan dan genetik berperan dalam epidemiologi leukemia. Yang pertama ada prevalensi. Angka kejadian leukemia bervariasi antar daerah. Yang kedua ada usia. Usia ini lebih sering terjadi pada anak-anak dan lansia. Ada faktor risiko, paparan bahan kimia dan radiasi dapat meningkatkan risiko leukemia. Selanjutnya, leukemia diklasifikasikan berdasarkan jenis sel darah yang terkena. Ada 2 bentuk utama, yaitu akut dan kronis. Leukemia akut berkembang cepat dan perlu penanganan yang segera. Sedangkan leukemia kronis berkembang lambat dan bisa dikelola dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, berdasarkan jenis sel yang diserang, leukemia dibagi lagi menjadi limfositik dan myeloid. Leukemia limfositik menyerang sel limfositik yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh, sedangkan myeloid mempengaruhi sel pembentuk darah merah dan trombosit. Nah, bagaimana kita tahu seseorang mungkin mengidap leukemia? Beberapa tanda yang sering muncul antara lain. Pertama, kelelahan. Karena jumlah sel darah merah berkurang akibat sel kanker yang mendominasi, tubuh jadi kekurangan oksigen, sehingga bikin cepat lelah walau cuma aktivitas ringan. Kedua, demam. Terjadi karena sistem kekebalan tubuh melemah dan mudah terinfeksi, sel leukemia bikin fungsi sel darah putih normal menjadi menurun. Ketiga, sakit kepala. Akibat aliran darah ke otak terganggu karena penumpukan sel abnormal di pembuluh darah atau karena anemia yang menurunkan oksigenasi otak. Keempat, sesak nafas saat beraktivitas disebabkan oleh rendahnya kadar hemoglobin atau anemia, jadi oksigen yang dibawa ke jaringan tubuh berkurang, sehingga tubuh cepat lelah dan sulit bernapas. Selanjutnya, ada pendarahan yang tidak wajar. Penderita leukemia sering mengalami pendarahan yang tidak wajar seperti mimisan, gusi berdarah, atau memar tiba-tiba. Hal ini karena berkurangnya trombosit yang berfungsi untuk pembekuan darah. Selanjutnya ada nyeri sendi. Nyeri sendi juga bisa muncul karena penumpukan sel leukemia di dalam tulang. Tekanan ini menimbulkan rasa sakit pada bagian tubuh seperti lutut atau punggung. Lalu ada infeksi berulang. Karena sel darah putih normal berkurang, penderita leukemia lebih mudah terserang infeksi, karena infeksi bisa terjadi berulang kali bahkan pada luka kecil. Lalu yang terakhir ada keringat berlebihan di malam hari. Keringat berlebihan di malam hari sering dialami penderita leukemia. Ini terjadi karena tubuh sedang berusaha melawan infeksi dan sel kanker di dalam darah.
Nah, kalau gejala-gejala ini muncul terus-menerus, sebaiknya segera periksa ke tenaga medis ya. Selanjutnya di sini ada diagnosis leukemia. Kalian tahu nggak sih bagaimana leukemia ini didiagnosis? Jadi, diagnosis leukemia melibatkan beberapa tes. Ada tes darah lengkap, adalah tes awal yang penting. Aspirasi sumsum tulang dan biopsi diperlukan untuk konfirmasi. Tes lainnya termasuk psikogenetik dan imunofetik. Ada tes darah, menilai jumlah sel darah, aspirasi sumsum tulang, mengambil sampel sumsum tulang, dan ada biopsi memeriksa jaringan sumsum tulang. Nah, kemudian kita masuk ke peran perawatan paliatif pada pasien dengan leukemia. Peran perawatan paliatif dapat menjadi pilihan yang baik bagi penderita leukemia, terlepas dari tingkat keparahan kondisinya. Orang dengan leukemia mencari perawatan paliatif untuk masalah seperti kesulitan tidur, kelelahan, mual, sembelit, nafsu makan buruk, kecemasan, mimisan, keringat malam, nyeri sendi, dan manajemen nyeri. Kemudian, dalam penerapan perawatan palliative care, kita bisa menggunakan EBP sebagai acuan kita dalam memberikan perawatan. EBP atau Evidence Based Practice adalah sebuah pendekatan ilmiah dalam mengambil keputusan yang mengintegrasikan bukti ilmiah. Tujuannya untuk membuat keputusan klinis yang optimal, meningkatkan kualitas perawatan, dan memastikan luaran pasien yang lebih baik. Nah, ini merupakan salah satu contoh EBP pada pasien anak leukemia yang mengalami penurunan kecemasan ketika menjalani kemoterapi. Berdasarkan data yang ada, pasien dilakukan teknik relaksasi, yaitu teknik relaksasi PMR atau Progressive Muscular Relaxation, di mana tujuannya untuk meningkatkan kesadaran akan perbedaan antara ketegangan dan relaksasi, serta menurunkan respons stres fisik seperti detak jantung dan tekanan darah. Pada leukemia stadium akhir, anak sering mengalami gejala fisik yang berat seperti nyeri tulang atau nyeri sendi, kelelahan ekstrim, dan sesak nafas akibat anemia. Selain itu, anak juga bisa mengalami mual, muntah berulang, nafsu makan menurun, serta infeksi akibat daya tahan tubuh yang lemah. Nah, ada beberapa penerapan dari aspek fisik, terutama dalam perawatan paliatif. Perawat dapat memberikan analgesik atau obat pereda nyeri sesuai kebutuhan, mengikuti prinsip WHO, pain ladder, lalu menjaga hidrasi dan nutrisi optimal, misalnya dengan cairan intravena atau makanan lunak yang disukai anak. Perawat juga dapat menjaga kebersihan mulut dan kulit untuk mencegah infeksi, serta memberikan posisi tubuh yang nyaman agar nyeri dan sesak bisa berkurang. Selain itu, penting juga untuk mengobservasi tanda-tanda vital dan memantau kemampuan komplikasi seperti perdarahan, infeksi, atau kelelahan yang berat. Lalu ada aspek emosional dan psikologis. Anak dengan leukemia sering merasa takut, sedih, atau bahkan marah karena pengobatan yang panjang dan rasa sakit yang mereka alami. Nah, penerapannya, untuk membantu anak secara emosional, perawat dapat memberikan pendampingan dengan komunikasi yang empatik dan jujur, disesuaikan dengan usia anak. Lalu, memberikan kesempatan bagi anak untuk mengekspresikan perasaannya lewat gambar, bermain, atau bercerita. Dan, dukung psikologis juga penting bisa dilakukan oleh konselor anak, psikolog, atau perawat yang terlatih. Dan memberikan rasa aman serta kehadiran orang tua selama perawatan di rumah sakit. Yang selanjutnya di sini ada aspek spiritual pada anak dan keluarga. Spiritualitas berperan penting dalam memberikan harapan, makna, dan ketenangan menjelang akhir kehidupan. Yang pertama ada melibatkan rohaniawan atau pemuka agama sesuai keyakinan keluarga. Yang kedua memberikan kesempatan untuk berdoa, mendengarkan lantunan keagamaan, atau melakukan ritual sederhana yang menenangkan. Yang ketiga menumbuhkan makna hidup pada keluarga bahwa setiap upaya yang dilakukan adalah bentuk kasih dan penghormatan terhadap anak. Dan yang terakhir, di sini ada aspek dukungan keluarga. Keluarga memiliki peran sentral dalam perawatan anak. Mereka sering mengalami kelelahan fisik dan emosional. Yang pertama, memberikan edukasi kepada keluarga mengenai penyakit, tanda bahaya, dan cara perawatan di rumah. Yang kedua, membantu keluarga memahami proses menjelang kematian, end of life care, dengan tenang dan bermakna. Yang ketiga, memberikan dukungan berduka setelah anak meninggal agar keluarga dapat beradaptasi secara sehat. Nah,
Perawatan paliatif bukan hanya tentang mengurangi rasa sakit, tapi juga tentang memberikan cinta, harapan, dan makna di setiap nafas terakhir anak. Karena setiap perhatian kecil adalah bentuk kasih yang tak ternilai. Baik, sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga video yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua.